Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to One Edu Channel. Selamat datang di One Edu Channel. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang listrik dinamis, yaitu memahami hukum dua Kirchhoff beserta contohnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya untuk mengklik tanda like dan subscribe-nya agar tidak tertinggal dalam informasi yang terupdate dalam materi-materi fisika. Baiklah, yang pertama kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu tentang hukum dua Kirchhoff. Pada hukum dua Kirchhoff ini, bunyinya adalah hasil penjumlahan dari jumlah GGL dalam suatu sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup atau dalam kurung loop sama dengan 0. Nah, pada hukum dua Kirchhoff memiliki dua persamaan. Yang pertama adalah rangkaian tertutup. Pada rangkaian tertutup ini, karena dia dalam satu loop, biasanya untuk rangkaian tertutup kita menggunakan persamaan sigma E ditambah dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Dan rumus ini biasanya saya gunakan untuk menentukan nilai arus pada rangkaian tersebut. Sedangkan hukum dua Kirchhoff untuk rangkaian yang terbuka, yaitu untuk menghitung nilai tegangan jepit antara kedua titik A dan B misalkan. Dengan menggunakan persamaan tegangan jepit titik AB, yaitu jumlah GGL ditambah dengan jumlah I dikalikan dengan R. Sehingga keterangannya, E itu menyatakan GGL baterai satuannya volt, I-nya adalah arus pada rangkaian satuannya ampere, R adalah hambatan total, hambatan nilainya yaitu bisa hambatan dalam dan hambatan luar. Sehingga jika nanti ada soal dalam satuan ohm itu masuk dalam satu nilai R, satu hambatan. Kemudian P-nya adalah tegangan jepit, tegangan pada titik-titik kedua. Kemudian, sebelum kita lanjutkan untuk mengerjakan soal-soal dua loop, ada baiknya kita harus memahami konsep untuk aturan dalam pengerjaan soal-soal loop, mau satu loop maupun dua loop. Nah, yang pertama adalah kita kasih contoh, ini adalah rangkaian satu loop. Aturan yang pertama adalah kita harus membuat lintasan loopnya dalam arah sembarang. Arahnya bisa searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam. Nah, setelah kita masukkan dan kita buat arah loopnya, lalu yang kedua, jika nanti hasil perhitungan total diperoleh nilai arusnya positif, artinya bahwa nilai tersebut arahnya searah dengan arah loopnya, tapi nanti jika hasilnya adalah negatif, maka berarti nilai yang diperoleh berlawanan arah loopnya. Aturan yang ketiga adalah jika loop itu yang tanda merah ini ya, bertemu dengan kutub dari GGL, misalkan bertemu dengan kutub positif, maka nanti nilai E-nya dikasih tanda positif. Dan jika nanti bertemu dengan kutub negatif, maka beri tanda E-nya adalah negatif. Nah, setelah memperoleh dari aturan tersebut, maka kita gunakan persamaan untuk rangkaian tertutup pada GGL, yaitu sigma E ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Jadi E-nya di sini kalau lihat dari gambar yang atas, kita punya dua E1 yang atas dan E2 yang bawah. Kemudian ditambah dengan jumlah dari I kali R. R-nya ada 2, R1 dan R2. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Contoh soal untuk satu loop. Contohnya adalah perhatikan gambar di samping. Yang ini, besar arus yang mengalir pada rangkaian. Ingat, kata kuncinya adalah menentukan besarnya arus. Berarti kita menggunakan hukum dua loop pada rangkaian yang tertutup. Nah, aturan yang pertama untuk menjawabnya adalah kita kasih tanda
kita buatkan loop di dalam rangkaian tersebut. Saya beri tandanya loopnya searah jarum jam. Lalu yang kedua, sehingga arah putaran loopnya yaitu searah jarum jam, dari atas dia mengalir ke kanan bertemu dengan kutub negatif, kemudian dari kanan turun ke bawah bertemu dengan hambatan 3 ohm, lalu kemudian ke arah kiri bertemu lagi dengan hambatan 3 ohm, dan kemudian naik ke atas bertemu dengan kutub negatif sebesar 12 volt, lalu kemudian kembali dalam satu loop. Nah, kita mengerjakan pada soal ini dengan menggunakan hukum dua loop dengan persamaan sigma E ditambah dengan sigma I kali R. Oke, sekarang kita perhatikan nilai GGL di sini. Saya beri tanda kurung. Nah, nilai yang paling atas GGL-nya bertemu dengan kutub negatif, maka nanti kasih tanda negatif. Sedangkan bagian yang sebelah kiri yang menunjukkan ke arah atas bertemu dengan kutub negatif juga, sehingga nilai E-nya sama-sama negatif. Berarti min 12 dikurang min 12. Ditambah dengan I kali R. Nah, R-nya adalah jumlah total. Kita punya 2 ohm, 3 ohm, dan 3 ohm. Sehingga nanti dijumlahkan, dan persamaan hitungannya min 12, min 12, min 24 ditambah dengan 8i sama dengan 0. Atau 8i sama dengan 24, maka nilai I-nya adalah 24/8 sama dengan 3 ampere. Nilai arusnya bernilai positif, artinya adalah arah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut berarti searah dengan arah loopnya. Oke, sampai sini. Kalau tidak paham atau kurang paham, bisa tulis komentar di bawah ya. Nah, sekarang saya kasih contoh soal yang kedua yang lebih kompleks lagi. Contohnya yang pertama, perhatikan rangkaian listrik di bawah. Hitunglah nilai tegangan jepit antara titik A dan E. Nah, ingat di sini kata kuncinya adalah menentukan nilai tegangan jepit antara A dan E. Oke, berarti menggunakan rangkaian hukum 2 Kirchhoff dengan persamaan rangkaian loop terbuka atau rangkaian terbuka. Kita perhatikan gambarnya. Di sini ada A di titik sebelah kiri atas, C-nya sebelah kanan atas, D bawah pojok kanan, kemudian E di sebelah kiri bawah. Nah, jadi kita menentukan nilai AE. Berarti menggunakan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian yang terbuka ya. Nah, sekarang tetapi meskipun persamaannya terpisah, tapi wajib menentukan nilai watt arusnya. Nah, caranya sama seperti contoh yang pertama, yaitu kita buatkan loopnya. Loopnya seperti ini. Kita kasih contoh yang berlawanan ya, biar tidak bosan. Ini berlawanan arah, maka dari E mengalir ke D, D kemudian ke C, C kemudian ke A, dari A kemudian turun ke titik E lagi. Nah, kita fokuskan pada sigma E-nya. Sigma E di sini kita punya 2. Dari bagian atas dulu. Ini bagian atasnya adalah arah panahnya ke arah kiri ketemu dengan kutub positif, maka nanti plus 3. Dan kita mulai yang sebelah kanan yang mengarah ke atas, di sini juga sama, dia bertemu dengan kutub positif dari 9 volt, maka nanti kita tuliskan nilai GGL-nya adalah plus 3 ditambah dengan 9. Ditambah dengan, nah kita perhatikan hambatannya, di sini ada 2 ohm, 1 ohm, dan 3 ohm, sehingga kita masukkan I sama dengan I dikali 1 plus 3 ditambah 2. Maka 12 ditambah 1, 12 ditambah 6i sama dengan 0, 6i sama dengan, pindah ruas jadi negatif, min 12, sehingga i-nya min 12/6 yaitu min 2. Nah, ingat tadi bahwa jika arus yang diperoleh itu hasilnya tandanya negatif, berarti arah arusnya berlawanan dengan arah loop yang kita buat tadi. Jika tadi kita buat arah loopnya berlawanan jarum jam, maka arus yang mengalirnya adalah searah jarum jam. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita tentukan nilai AE-nya. Kita gambarkan ya. Ini adalah titik A dan titik E. Arah panahnya ke bawah. Nah, berarti arah panah ini dari A ke E searah dengan arah loopnya, searah dengan aliran loop ini. Maka nanti besarnya kita menggunakan rangkaian terbuka, sigma AE sama dengan sigma E ditambah dengan I kali R. Oke, sekarang perhatikan sigma E ya di sini. Pada titik AE itu kan tidak ada E-nya. Sehingga nanti nilai AE sama dengan 0. Kemudian
ditambah dengan I-nya. Tadi I-nya berapa nih? Min 2 ampere. Berarti nanti masukkan min 2 ampere ya. Kemudian dikalikan dengan R-nya 1 ohm. Sehingga nilai tegangannya 2 volt. Nah, tandanya ini, tandanya negatif. Arahnya berlawanan. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.